Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang teman mengenai adanya raksasa ya di kitab Kejadian. Apakah raksasa itu benar ada? Apakah ayat di kitab Kejadian benar bahwa itu artinya zaman dahulu ada raksasa? Kita buka di Kejadian 6 ayat yang keempat. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ya, kata raksasa ditulis dalam bahasa aslinya yaitu Nephilim. Ya, nah kemudian ditafsirkan bahwa Nephilim ini timbul akibat perkawinan anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia, yaitu anak-anak Adam. Siapakah anak-anak Allah? Anak-anak Allah yaitu adalah malaikat-malaikat yang jatuh, ya, dan mereka mengawini anak-anak Adam. Kemudian dari perkawinan itu, hasil dari perkawinan tersebut timbullah Nephilim, yaitu raksasa, ras manusia yang sudah tidak murni lagi, ya. Tapi pertanyaannya, teori ini timbul dari mana, saudara? Teori ini timbul dari kitab apokrifa, yaitu kitab Henokh, ya. Cuma yang jadi masalah, kitab Henokh tidak kita akui kebenarannya, ya. Kitab Henokh tidak kita percaya sebagai bagian dari kitab suci. Umat Kristen dan Katolik sendiri pun tidak mengakui kitab Henokh. Karena itu bagaimana mungkin kita menjadikan suatu teori berdasarkan kitab yang tidak kita akui juga, saudara. Itu poin pertama. Poin kedua, jika anak-anak Allah yaitu malaikat yang jatuh, ini kontras, saudara. Jika anak-anak Allah adalah malaikat yang jatuh, itu akan aneh, karena malaikat-malaikat yang jatuh jelas bukan anak-anak Allah. Ya, iblis bukan anak-anak Allah. Iblis justru bertentangan sifat dengan Allah. Iblis adalah raja penipu, bapa dusta, saudara. Itu poin kedua. Poin ketiga, malaikat tidak kawin dan tidak mengawinkan. Jadi tidak mungkin jika malaikat ini yang disebut anak-anak Allah itu bisa kawin dan mengawinkan dengan anak-anak Adam, ya. Kita buka perkataan Yesus di Matius 22 ayat yang ke-30. Saya bacakan. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sekali lagi, hidup seperti malaikat di surga, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya, jadi teori tadi saya bantah, saudara. Nephilim kata dasarnya itu adalah napal. Napal artinya jatuh atau menyerah. Ya, jadi napal ini atau Nephilim diterjemahkan ke dalam kitab Septuaginta, yaitu kitab berbahasa Yunani, ditulis menjadi gigantes, ya. Jadi dari bahasa Ibrani yaitu Nephilim diterjemahkan menjadi bahasa Yunani yaitu gigantes. Gigantes diterjemahkan menjadi bahasa Inggris giant. Nah, dari situlah disebut raksasa, ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nephilim dalam bahasa aslinya menunjuk pada orang-orang hebat yang menjadi penjahat-penjahat kelas kakap, mengacu pada Kejadian 4 ayat 23 sampai 24, keturunannya Kain itu, saudara, ya. Saya bacakan di Kejadian 4 ayat 23 dan 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Ya, jadi anak-anak manusia yang dimaksud adalah anak-anak keturunan Kain yang sifatnya seperti barusan saya bacakan, saudara. Sedangkan anak-anak Allah, ya, sekali lagi anak-anak manusia mengacu pada keturunan Adam dari garisnya Kain seperti yang tadi saya sebutkan. Sedangkan anak-anak Allah mengacu pada keturunan Adam dari garisnya Set dan Enos. Ya, saya bacakan di Kejadian 4 ayat yang ke-26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set
dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya. Jadi jelas dari uraian yang sudah saya uraikan tadi, yang ditulis sebagai Nephilim bukanlah raksasa seperti yang banyak kita dengar seperti saat ini, ya. Dan raksasa pun yang ada di Alkitab, ya, seperti di Kejadian 10 ayat 14 atau Bilangan 13 ayat 33, ya, nanti saudara bisa baca sendiri, ya. Itu keturunan dari Ham, dan itu bukan, jangan bayangkan seperti raksasa yang tingginya seperti gedung pencakar langit misalkan. Tidak, saudara. Atau seperti orang yang tingginya sepohon kelapa. Tidak, saudara. Itu sekitar seperti Goliat, musuh dari Daud, ya, saudara. Jadi bukan benar-benar raksasa seperti yang kita bayangkan. Dan kemudian kalau ada saudara juga yang punya pertanyaan ini sudah saya jawab. Dan kalau ada saudara yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan lain, dengan topik apapun, saudara bisa tanyakan, saudara bisa tulis di kolom komentar, dan nanti saya akan jawab melalui video-video lainnya lagi. Atau kalau jawabannya tidak terlalu panjang, saya bisa menjawab langsung di komentar saudara. Tuhan memberkati.